Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Ismail Riyana. Kali ini kita akan membahas latihan soal TUC, khususnya di mata pelajaran Informatika di kelas 9 tingkat SMP. Langsung saja adik-adik semuanya, kita bahas latihan soal TUC Informatika kelas 9. Silakan kita belajar. Soal yang pertama, media literasi berbasis internet sangat beragam bentuknya. Ada yang berbentuk cerita pendek, fiksi, maupun non-fiksi. Cerpen, novel, kumpulan puisi, pantun, esai, berita, informasi terkini, ataupun catatan harian seseorang yang diunggah dan selalu diperbaharui alur ceritanya. Adapun jenis catatan harian atau jurnal pribadi di internet yang dapat diakses oleh siapa saja dikenal dengan istilah. Kalau kita mengamati dari soal ini, kata kuncinya ada di mana? Kata kuncinya ada di sini. Nah, jenis catatan harian atau jurnal pribadi tapi yang di internet yang dapat diakses oleh siapa saja. Kira-kira apa kayak gitu ya? A blog, B blog, C story, D content. Yang benar jawabannya yang opsi B, yaitu blog ya. Karena blog itu memang jenis catatan harian atau jurnal pribadi yang diakses oleh siapa saja di media internet. Oke, nomor satu jawabannya yang opsi B. Soal berikutnya, nomor 2. Bentuk platform di internet merupakan bagian dari tempat yang dapat diisi dalam bentuk kreativitas konten, baik yang berbentuk teks, gambar, video, atau bentuk yang lain. Bentuk platform juga ada yang bersifat berbayar ya, ataupun gratis. Adapun platform yang digunakan untuk membuat blog secara gratis adalah, ya, jadi memang ada yang berbayar, juga ada yang gratis. Blog juga bisa dibuat secara gratis. Apa itu jawabannya? Jawabannya adalah di yang opsi C, yaitu WordPress. Itu salah satu platform yang bisa digunakan untuk secara gratis ya untuk membuat blog. Oke, nomor 2 yang opsi C. Soal berikutnya nomor 3. Platform membuat catatan harian atau jurnal pribadi di internet. Bentuknya beragam seperti WordPress.com, Blogger, Wixpensu, dan lain-lain. Dalam membuat blog, di Blogger harus mengikuti langkah-langkahnya secara urut dan sesuai prosedur. Langkah awal untuk membuat blog di Blogger adalah, kalau kita bicara langkah awal ya, atau untuk mengawalinya pasti ada kata-kata login. Kita cari ada kata-kata login ada di opsi B, itu jawabannya berapa? Otomatis kita harus login ke Blogger. Seperti itu ya. Nomor 3 yang opsi B. Soal berikutnya nomor 4, penggunaan komputer yang baik dapat dilihat mulai dari menyalakan, menggunakan, hingga mematikan komputer. Agar komputer terhindar dari kerusakan, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Salah satunya adalah prosedur mematikan komputer. Nih, kata kuncinya dari sini ya, prosedur mematikan komputer. Prosedur mematikan komputer yang benar adalah, kadang-kadang kalau kita nggak paham ya, dicabut colokannya, apalagi itu ditekan tombolnya bebas, terus apalagi ditinggal gitu ya, nggak boleh seperti itu ya. Yang namanya untuk menjaga komputer baik-baik otomatis kita harus mengikuti langkah-langkahnya. Yang A, menekan tombol daya secara seluruh secara langsung tanpa mematikan program terlebih dahulu. Ini jelas salah. Masa kita harus menekan tombol daya secara langsung? Ini jelas salah. Yang B, menutup semua aplikasi yang sedang berjalan. Betul, ini betul ya. Dan memilih opsi shutdown. Nah, benar sekali. Kalau kita mematikan ya, tutup semua aplikasi, tinggal kita klik tombol shutdown. Oke, beres ya nomor 4. Jawabannya yang opsi B. Berikutnya nomor 5, beberapa hal yang memengaruhi kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan pengguna komputer saat menggunakan perangkat tersebut meliputi posisi tubuh, penataan peralatan komputer, pencahayaan ruangan, dan keadaan lingkungan. Posisi penataan monitor komputer yang ideal saat digunakan adalah, kalau kita bicara ideal ya otomatis
layar monitor harus sejajar ya dengan apa? Dengan garis pandang mata kita. Kurang lebih jaraknya sekitar yang 40-an ya atau sampai 70-an kayak gitu ya posisinya. Kita lihat yang opsi A, layar monitor berada di bawah garis pandang yang jelas salah ya. Harusnya sejajar ya, sejauh 20 sampai 30 cm salah. Yang B, layar monitor sejajar dengan garis pandang betul mata dengan jarak, nah ini kejauhan ya, 100 cm terlalu jauh. Yang C, layar monitor sedikit di atas garis pandang mata dengan jarak sekitar 20 sampai 60. Sedikit jelas sangat salah sekali. Tinggal D saja nih. Layar monitor bagian atas sejajar dengan garis pandang mata dengan jarak sekitar 45 sampai 70 cm. Betul sekali ya. Jadi nomor 5 jawabannya yang opsi D. Ya, soal berikutnya. Nomor 6, keselamatan tubuh pada saat menggunakan komputer harus selalu dijaga dan diperhatikan karena jika memposisikan tubuh dengan cara yang tidak benar akan menyebabkan kesalahan otot atau tubuh bisa terjadi kram. Untuk menjaga kesehatan tubuh saat menggunakan komputer dalam jangka waktu lama, posisi tubuh yang baik adalah, kalau kita bicara posisi itu ya harus tegak gitu ya, punggungnya tegak sejajar dengan pandangan mata, jangan di bawah, jangan di atas ya, kayak gitu ya. Coba yang opsi A, duduk dengan punggung tegak dan layar monitor sejajar dengan pandangan mata. Wah, ini kayaknya betul ya. Yang B coba, duduk sangat dekat. Nah, duduk sangat dekat jelas bukan ya. Apalagi yang C, duduk bersandar di kursi. Salah nih, salah juga. Yang D, berbaring, apalagi berbaring juga kurang tepat. Jadi yang betul yang mana? Ya, opsi A untuk soal nomor 6. Oke, kita ke soal berikutnya. Aplikasi Excel, Microsoft Excel merupakan aplikasi pengolah angka berbasis data-data angka yang diproses dengan fungsi-fungsi statistik data. Pada aplikasinya terdapat fungsi statistik yang digunakan untuk mencari hasil nilai statistik dari sekumpulan data. Fungsi untuk mencari jumlah nilai sekumpulan data menggunakan formula. Kalau kita bicara jumlah, jumlah nilai kan, berarti apa? Kamu harus ingat yang namanya sum. Nah itu, berarti jawabannya yang B ya, sum. Kalau average jelas untuk rata-rata ya, max untuk melihat nilai maksimum. Lengkap nanti rumus yang digunakan dalam program aplikasi Excel. Oke, nomor 7 jawabannya yang opsi B. Berikutnya, nomor 8. Pengelolaan data nilai menggunakan aplikasi Microsoft Excel membutuhkan penguasaan teknis berupa rumus fungsi yang telah ditentukan oleh aplikasinya. Perhatikan gambar pengelolaan data nilai di bawah ini. Ini ya. Ini ada data di sini, Dian Susanti dari angka 75 sampai dengan 90. Pertanyaannya, berdasarkan data di atas, maka rumus fungsi yang dapat diinputkan pada kolom jumlah. Oke, di sini ya, kolom jumlah laki-laki. Kalau jumlah ya sum, sum semua. Aku harus jelas bukan, ini kan rata-rata ya. Yaitu, oke, kalau kita udah bicara jumlah, tinggal dari sini, berarti dari D, ini D. Nah, D berapa? D 9, karena ada di kolom D dan di baris 9. Sampai berapa? Sampai ke H, berarti ini H, ya nih H. Dan juga masih 9. Di kolom H 9. Cuma pakainya apa kodenya? Titik 2. Gitu deh. Berarti D9 nanti sama dengan sum. Nah, ini udah ketemu nih yang A nih, sama dengan sum kurung buka D9 titik H9 kurung tutup. Selesai, itu jawabannya ya. Jadi nomor 8 yang opsi A. Oke, berikutnya kita ke soal nomor 9. Data dan informasi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan di zaman modern. Keduanya menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang tepat dan strategis, baik di tingkat individu maupun organisasi. Pertanyaannya adalah, sini, berikut ini bukan. Nah, ini ingat-ingat ya. Jadi kita harus garis bawahi di sini. Berikut ini bukan, nah yang bukan ya, merupakan bentuk pemahaman pentingnya suatu data dan informasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Yaitu, kalau kita bicara bukan, berarti nanti yang salah gitu ya. Yang A, data memberikan informasi yang benar dan validnya jelas benar. Kalau yang A. Yang B, data menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan, jelas benar sekali. Yang C, data tidak mempengaruhi seseorang dalam bertindak. Nah, ini jelas salah. Kalau kita bicara bukan, ya ini yang C jawabannya. Oke, langsung ketemu ya. Kalau D, data memberikan gambaran keadaan suatu lingkungan, jelas betul. Dan nomor 9, jawabannya yang opsi C.
Berikutnya nomor 10, data dalam dunia perdagangan sangat membantu seorang wirausaha dalam menentukan sikap dan keputusan. Dengan analisa data yang valid, pemilik bisnis akan lebih memahami preferensi dan kebutuhan pelanggan. Berikut ini bukan, nah lagi-lagi sekarang bukan dampak ya, berikut ini bukan dampak dari manfaat data dan informasi dalam dunia perdagangan, yaitu bukan ya dampaknya ya. Yang A, meningkatkan bisnis jalan betul. B, pelanggan merasa terpuaskan, ya jelas betul ya. C, pengembangan produk tidak sesuai dengan pangsa pasar, daya saing pasar meningkat. Nah, kalau bukan kemana kira-kira? Ya jelas banget yang opsi C, pengembangan produk tidak sesuai dengan pangsa pasar. Ini jelas salah ya, bukan apa namanya, bukan dampaknya. Kalau ini kan kurang tepat. 10 jawabannya yang opsi C. Lanjut, berikutnya nomor 11. Data penjualan sebuah dealer motor digambarkan dalam diagram batang sebagai berikut. Berdasarkan data penjualan di atas, penurunan jumlah penjualan kendaraan motor dari bulan April, oke ini dari bulan April ke bulan Mei sebesar, April mana? Ini April ya. April kalau kita tarik lurus berarti angkanya berapa? 200. Oke, itu angkanya 200. Kemudian bulan Mei ini kalau kita tarik ulur ya, Mei ini angkanya 100, berarti minus 100 karena pertanyaannya penurunan itu berapa? Ya udah 200 kurang 100, berarti ketemunya 100. Itulah jawabannya. Jadi ya 100 unit. Yang opsi D untuk soal nomor 11. Berikutnya soal nomor 12, perhatikan gambar berikut, yaitu ada 10 model mobil dengan wall sales tertinggi di tahun 2021, bulannya bulan Maret. Pertanyaannya, dari gambar di atas selisih, oke ya, jadi kan pengurangan nanti ya, selisih dari penjualan mobil Toyota Avanza mana? Ini Toyota Avanza yang ini, oke Toyota Avanza dan Toyota Kijang per Maret 2021 ada, dan Toyota Kijang yang ini. Nah, oke ya. Kita cek yang Avanza ada berapa ini? Angkanya ada 7.251. Selisihnya berarti kurang ya, dikurangi berapa ya? Toyota Kijang. Toyota Kijang di sini ada 2049. Jadi kayak gitu aja ngitungnya. 7.251 dikurangi dengan 2049. Oke, 11 kurangi 9 jelas 2 itu ya. Nah, terus cabut 1, 4 kurangi 4 0. Nah, kalau kita lihat hitung ya. 4 kurangi 4 tidak, tinggal 2 kurangi 0 ya 2. Lagi 7 kurangi 2, 5. Nah, 5.202 unit. Jadi yang opsi A. Selesai gitu aja ya, karena ini selisih. Nomor 12 jawabannya yang opsi A. Soal berikutnya, nomor 13, individu dan organisasi memerlukan informasi yang berasal dari pengolahan data untuk mencapai tujuan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Informasi yang akurat dan relevan membantu mengurangi ketidakpastian, meningkatkan peluang keberhasilan, dan memberikan keunggulan kompetitif dengan memungkinkan respon yang cepat terhadap perubahan pasar. Di era digital, keterampilan dalam mengakses, mengelola, dan menganalisis data secara efisien menjadi sangat penting untuk mengekstrak wawasan berharga yang mendukung keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Investasi dalam teknologi informasi dan pengembangan keterampilan analisis data menjadi kunci bagi efisiensi operasional dan keberhasilan jangka panjang. Informasi dianggap penting dalam pengambilan keputusan karena informasi. Nah, intinya di sini. Intinya teks ini adalah informasi itu dianggap penting dalam pengambilan keputusan ya, karena informasi kayak gitu ya. A, selalu akurat dan membantu mengurangi ketidakpastian. C, merupakan sebuah data mentah dan menghindari segala kesalahan. Ini jelas pasti ya, membantu mengurangi ketidakpastian. Itu makanya informasi itu dianggap penting ya, karena kan bantu mengurangi ketidakpastian dari data ini. Oke, nomor 13 jawabannya yang opsi B. Oke, soal berikutnya nomor 14. Data memiliki peran penting untuk dapat diolah menjadi informasi yang sangat bermanfaat. Data ada yang umum dan ada yang pribadi. Dari contoh data berikut yang merupakan data pribadi adalah, berarti ini konteksnya adalah data pribadi. A, alamat email, B, posisi cuaca saat ini jelas salah ya. C, harga saham pasar, apalagi nih. D, tanggal libur nasional, ya jelas banget ya. Alamat email. Nomor 14 jawabannya ya opsi A. Berikutnya nomor 15,
Sebagai ketua kelas, Anda memiliki peran penting dalam memastikan informasi mengenai batas waktu pengumpulan tugas disampaikan dengan jelas kepada seluruh siswa. Meskipun tugas telah diumumkan, seringkali detail seperti batas waktu belum diketahui pasti oleh semua siswa. Dalam hal ini, Anda harus proaktif menghubungi guru untuk menanyakan batas waktu pengumpulan, lalu menyebarkannya kepada teman-teman kelas agar tidak ada yang terlambat. Tindakan ini membantu siswa mengatur waktu mereka dengan baik, menghindari keterlambatan, dan memastikan tugas dikumpulkan tepat waktu. Peran Anda dalam mengelola dan menyebarkan informasi ini sangat penting untuk keberhasilan akademik seluruh kelas. Ketua kelas dapat membantu teman-teman kelas dengan informasi yang diperoleh dengan cara apa? Yang jelas yang menyebarluaskan ya, karena informasi dari guru yang bersangkutan. Yang A menunda pemberitahuan kepada mereka jelas salah, yang B menyebarluaskan informasi tersebut. Nah itu udah ketemu jawabannya gitu ya. Jadi yang tepat sih harus menyebar luaskan informasi tersebut. Nomor 15 jawabannya yang opsi B. Berikut yang nomor 16, Google Maps memanfaatkan data dari satelit dan pelacakan pengguna untuk memberikan rekomendasi rute yang efisien dan real-time. Selain memetakan jalan dan lokasi melalui gambar satelit, Google Maps mengumpulkan data dari pergerakan pengguna untuk menganalisis kondisi lalu lintas seperti kepadatan, kecelakaan, dan penutupan jalan. Berdasarkan analisis ini, Google Maps menawarkan rute optimal yang menghindari kemacetan dan mempercepat waktu tempuh. Aplikasi ini juga memperhitungkan faktor-faktor seperti waktu perjalanan, jarak, dan preferensi pengguna, sehingga memberikan panduan rute yang akurat dan sesuai dengan situasi dan kebutuhan pengguna. Google Maps tidak hanya mengandalkan dari data dan satelit untuk memberikan panduan rute yang akurat, karena coba kita cari yang A, satelit hanya memetakan wilayah yang terbatas seperti mobil. Betul. Kalau B, data satelit tidak real time dan tidak mencakup kondisi lalu lintas. C, satelit tidak dapat mendeteksi lokasi pengguna. Dan D, data satelit akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, Google Maps tidak hanya menggunakan data dari satelit ya untuk memberikan panduan rute akurat. Ya, karena apa ya? Karena jelas banget. Yang opsi A, satelit hanya memetakan wilayah yang terbatas dilewati mobil Google ya. Jadi kayak gitu. Yang opsi A. Berikut yang nomor 17, bit atau binary digit adalah satuan data terkecil dalam komputasi. Mempresentasikan nilai 0 dan 1 dasar dari sistem biner yang digunakan komputer untuk memproses data. Bit tambahan dalam kurung 0 atau 1 yang ditambahkan ke akhir sebuah bilangan biner untuk memastikan integritas data tersebut. Apa jawabannya kira? Parity bit, bit ganjil, bit genap, parity 0, dan 1. Yang jelas ya parity bit itu ya jawabannya ya. Nah, oke, seperti itu jawabannya opsi A untuk soal nomor 17. Berikutnya nomor 18, pemrograman Scratch memiliki bentuk kelompok blok dalam aplikasi sintak programnya. Perhatikan penggalan sintak program di bawah ini. Berdasarkan program di atas, jenis kelompok blok yang digunakan yaitu, ini yang jelas blok atas sama ini bawah ya. When cycle sama set waktu, waktunya yang set waktu ya, kalau dilihat berarti apa ini ya, variabel ya. Ini variabel, bukan operator, bukan modul, dan bukan logik, tapi variabel. 18 jawabannya yang opsi C. Soal berikutnya nomor 19, perhatikan gambar berikut, yaitu ada do something, to do something, return ya. Fungsi yang dan maksud dan yang dari yang ditandai dengan kotak adalah ini yang jelas ya. Kalau toh artinya itu jawabannya, yang jelas di bahasa Inggris artinya saja gitu ya. Yang A mengembalikan jawaban atas aksi yang telah dilakukan pada blok tersebut, yang B mengubah jawaban atas aksi yang telah dilakukan pada blok tersebut, yang C memutar ulang jawaban atas aksi yang telah dilakukan pada blok tersebut, D mengembalikan jawaban atas aksi yang telah dilakukan pada blok tersebut. Apa kira-kira jawabannya? Ya jelas, dia mengembalikan ya to do something gitu kan. Jawaban atas aksi yang telah dilakukan pada blok tersebut. Seperti itu ya. Yang opsi A untuk nomor 19. Berikutnya nomor 20, modularisasi adalah metode pemecahan masalah kompleks dengan membaginya menjadi tugas-tugas kecil yang lebih spesifik dan terfokus, sehingga memudahkan pengelolaan dan pengembangan. Dalam pemrograman, modularisasi melibatkan pembagian algoritma besar menjadi modul-modul yang dapat dioptimalkan secara terpisah, memungkinkan pengembangan untuk bekerja secara lebih terstruktur dan efisien. Pendekatan ini mempermudah pengujian, pemeliharaan, dan pembaruan
program karena setiap modul dapat diuji dan dimodifikasi secara independen tanpa memengaruhi keseluruhan sistem, menjadikannya strategi kunci dalam pengembangan perangkat lunak yang efektif. Langkah pertama yang dilakukan dalam modularisasi ketika berhadapan dengan masalah yang kompleks adalah, coba yang pertama A, mencari solusi langsung tanpa menyelesaikan masalah. Yang B, mengabaikan tugas-tugas yang tidak penting. C, membagi masalah menjadi tugas-tugas kecil secara acak. Dan D, mengidentifikasi tugas atau fungsi utama yang diselesaikan. Ya jelas ya, yang D lah ya, kita ya harus mengidentifikasi terlebih dahulu tugas atau fungsi utama yang diselesaikan. 20 jawabannya yang opsi D. Berikutnya, nomor 21. Bidang pekerjaan yang paling diminati zaman sekarang adalah pekerjaan di kantor. Seseorang agar mampu melaksanakan tugas pekerjaannya selama bekerja di kantor harus menguasai aplikasi-aplikasi perkantoran. Paket program aplikasi Microsoft Office merupakan aplikasi yang paling umum digunakan di perkantoran. Sebutkan 3 aplikasi pada paket program Microsoft Office yang sering digunakan di perkantoran. Yang jelas apa ya? Excel, Word sama siapa? PowerPoint dan yang jelas itu. Nanti yang mana jawabannya jelas opsi A ya. Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Oke lanjut, soal berikutnya nomor 22. Seseorang untuk berbagi cerita dengan orang lain memiliki ruang berbagi di internet. Ruang berbagi pengalaman pribadi atau jurnal harian di internet menggunakan laman weblog. Penggunaan laman weblog di internet banyak jenisnya. Sebutkan 5 jenis laman weblog di internet. Oke, kalau kita bicara laman ya, TikTok bukan ya, TikTok itu kan medsos ya, ini jelas kurang tepat. Yang B, Facebook, apalagi Facebook jelas kurang pas, jadi juga medsos. C, Instagram kurang pas juga. Yang D, WordPress betul, Blogger betul atau Blogspot, Wix, Pensu, Medium atau Tumblr. Betul nih, yang berarti yang opsi D jawabannya. Oke, 22 yang opsi D. Soal berikutnya nomor 23. Big data merupakan kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan beragam, yang tidak dapat diolah dengan metode tradisional, dan membutuhkan teknologi khusus untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisisnya. Sebutkan ciri khas dari big data. Kalau kita bicara big data ya, dia pasti memiliki volume yang sangat besar itu otomatis. Kecepatannya tinggi atau velocity-nya. Jenis datanya sangat beragam atau variatif. Nah itu berarti yang mana coba kita cari? Oh, A memiliki volume yang sangat kecil, salah. B memiliki volume yang sangat besar, kecepatan pertumbuhan data tinggi atau velocity-nya, dan jenis data yang sangat beragam. Nah ini udah ketemu tuh yang opsi B, soal nomor 23. Lanjut, soal berikutnya nomor 24. Pernyataan berikut ini yang merupakan pengertian dari informatika adalah sudah paham ya informatika ya. Yang jelas ya cabang ilmu digunakan di berbagai kehidupan ya. Katanya dengan teknologi intinya kan kayak gitu. Yang A, cabang ilmu yang digunakan untuk mengatur berbagai macam sifat-sifat tubuhnya jelas salah ya. Yang B, cabang ilmu yang banyak digunakan di seluruh bidang kehidupan yang akan membuat teknologi terbaru dan mengedepankan perancangan dan pembuatan sistem komputasi. Nah ini jelas lengkap sekali, udah ketemu itu. Yang opsi B ya, untuk soal nomor 24. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 25. Pemanfaatan teknologi informatika merambah di berbagai sektor bidang seperti bidang kesehatan, perdagangan, pemerintahan, politik, pendidikan, dan lain-lainnya. Internet mengenalkan kepada kita berbagai bentuk aplikasi dalam bentuk website yang akan membuat jalur komunikasi baru yang akan menjadi tren pada masa sekarang dan yang akan datang ya. Salah satu di antaranya adalah e-learning. Pengertian dari e-learning adalah yang A, aplikasi di internet atau web yang digunakan untuk menunjang bisnis. Kalau yang B, aplikasi di internet atau web yang digunakan untuk menunjang kegiatan pemerintah. Kalau yang C, aplikasi di internet atau web yang berisi konten-konten atau materi pendidikan. Dan yang D, aplikasi di internet atau web yang digunakan untuk melakukan transaksi perbankan. Apa kira-kira? Ya jelas ya. Jawabannya yang opsi C, aplikasi di internet atau web yang berisi tentang ya konten-konten gitu atau materi pendidikan. Kaitan dengan e-learning dalam dunia pendidikan atau informatika. Oke, nomor 25 jawabannya yang opsi C. Soal berikutnya, nomor 26. Literasi numerasi adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan menginterpretasi
informasi kualitatif dalam berbagai konteks, termasuk kemampuan dalam berhitung, menganalisis data, dan menyelesaikan masalah matematika dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini yang merupakan contoh penerapan literasi numerasi dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Pengelolaan waktu, B. Penjualan produk, D. Penggunaan paket data, D. Penggunaan obat. Tadi penjualan produk, jadi sekarang penggunaan obat yang D. Mana kira-kira? Ya jelas banget ya, ya opsi A tentang pengelolaan waktu. Yaitu dengan literasi numeras. Dalam jawabannya yang opsi A. Soal berikutnya nomor 27, literasi sains adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan sains dalam kehidupan sehari-hari. Di antara berikut yang merupakan contoh literasi sains adalah A. Kerja bakti membersihkan lingkungan bersama warga. B. Memelihara dan merawat saluran irigasi bersama warga. C. Melakukan eksperimen di laboratorium sekolah. Dan D. Berdiskusi untuk membuat acara di desa. Kalau kita bicara literasi sains, ya itu pengetahuan sains ya jelas banget. Yang mana ya jelas ya melakukan eksperimen ini ya kata kuncinya di laboratorium sekolah. 27 jawabannya yang opsi C. Lanjut soal berikutnya. 28. Penggambaran suatu data yang bisa kita lihat di berbagai tempat seperti di sekolah, puskesmas, rumah sakit, kantor kelurahan, dan tempat yang lain menjadi gambaran data yang bisa kita cermati dan maknai. Struktur data pohon tree menggambarkan sebuah hierarki yang memiliki tingkatan level yang teratur. Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menjumpai struktur data pohon tree di beberapa tempat. Contoh struktur data pohon tree yang terdapat di lingkungan sekolah yang jelas banget ya. Apa kira-kira? Struktur organisasi kelas itu daftar piket jelas bukan. Daftar di siswa, daftar piket kelas, struktur organisasi kelas. Nah ini ada nih jadwal pelajaran yang paling tepat ya. Yang C, struktur organisasi kelas. Nomor 28 jawabannya yang opsi C. Oke, soal berikutnya nomor 29. Oke, ini coba kita sekarang ke soal isai ini ya. Proses pengolahan data pada suatu instansi, lembaga atau kantor ada kalanya mencari data tertentu dari perbandingan data yang lain. Perhatikan tabel dan data nilai di samping ini ya. Berdasarkan data pada tabel tersebut, maka isilah yang A. Nilai tertinggi ini kalau kita mati ya dari data ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau kita bicara nilai tertinggi, berarti nilai yang paling tinggi di antara mereka ya ini 90 Zulkifli ya. Coba lagi nih. Hana atau Jenny ini 90 berarti antara itu. Siapa tuh? Nilai tertinggi ya antara Zulkifli, Hana atau Jenny. Kemudian nilai terendah berarti yang paling bawah nih berapa? Ini satu nih ketemu. Lutfiana Ulfa ada lagi yang lain? Enggak ada, berarti itu yang terendah. Lutfiana Ulfa 50. Sekarang nilai rata-rata. Nah, caranya mencari nilai rata-rata bagaimana? Jumlahkan semuanya. Dan kita bagi dengan datanya ini kan ada 10. Nah, ini ada 10. Tuh ya, ada 10 totalnya. Berarti kita jumlahkan 75 gitu ya. Ditambah dengan 65 tambah dengan 90 tambah dengan 85 tambah 50 tambah 68 tambah 60 tambah 80 tambah 90 ditambah 90 ketemunya kan 753. Nah, dari ketemu 753 kita bagi dengan 10. Berapa ketemunya? Jelas lah. 75,3 kan ada 1,2. Selesai. Itu ya cara mencari nilai rata-rata di poin C. Oke, soal berikutnya soal terakhir ya di sesi hari ini, di sesi soal kali ini. Nomor 30, literasi sains adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan sains dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya, sebutkan 3 contoh literasi sains di lingkungan. Sebenarnya banyak sih cuma yang saya tayangkan 3. Selebihnya kamu bisa nanti mencari di internet juga banyak gitu ya. Yang pertama apa saja? Bisa memahami proses daur ulang sampah di rumah. Kalau kita bicara literasi sains. Yang kedua, mengetahui cara kerja pemurnian air sederhana. Itu jelas sains sekali. Dan yang ketiga, memahami dampak penggunaan pestisida pada tanaman di kebun. Jelas sangat-sangat literasi sains sekali. Ya oke, selesai ya pembahasan soal pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat untuk seluruh anak-anak seluruh Indonesia. Dan semoga apa yang besok diujikan kalian bisa mengerjakan dengan sebaik mungkin dan dengan mudah. Makanya tetap belajar ya. Oke, untuk mendownload kisi-kisinya tentang TUC, gambaran TUC di SMP,
paling informatifnya kelas 9 bisa diunduh di laman paling bawah ada linknya ya, silakan bisa diunduh dan juga ada game sederhana di situ nanti silakan bisa dimainkan. Oke, terima kasih semuanya. Kita jumpa lagi di part-part berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.